Halo semuanya, perkenalkan nama aku Danielo dari kelompok 23 Statistika. Dan sekarang aku akan menjelaskan cara penyelesaian tugas mingguan dari sheet 3 ini teman-teman ya. Mari untuk awal ini kita baca dulu soalnya ini untuk penyelesaiannya ya teman-teman ya. Yang pertama ini adalah penghasilan bulanan dalam juta rupiah. Karyawan di sebuah perusahaan startup mengikuti distribusi log normal. Perhatiin ininya teman-teman ya, distribusi log normal. Dengan parameter U25 dan alfanya 0,4 tentukan probabilitas bahwa seorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Nah, ayo kita pindah dulu ke studio ya teman-teman ya. Aku tadi udah nulis dulu data-datanya, tapi aku akan tetap jelaskan data-datanya ya teman-teman ya buat karena pasti kan kita ingin tahu bersama. Nah, ini hashtagnya kayak yang buat penjelasan aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi rumusnya dan data-data yang untuk penghitungan itu harus ada biar bisa dihitung oleh studionya. Nah, aku jelasin. Nah, ini tadi kan data yang pertama tadi ada 2,5 dan 0,4 tadi ya teman-teman ya. 2,5 dan 0,4. Tapi kalau untuk R studio tidak bisa menggunakan koma kalau untuk angka gini karena akan error. Jadi kita harus menggunakan titik 5 dan 0,4. Nah, ini data-datanya tadi kan ada yang A itu jadi sigma dan O-nya itu jadi MU ya. Nah, X-nya ini kita dapat karena ini kan probabilitas bahwa seseorang karyawan memiliki penghasilan lebih dari 20 juta per bulan. Nah, ini rumus untuk penyelesaiannya teman-teman. Ini kayak misalnya ini diketahuinya dan ini adalah rumus untuk itunya ya. Ini di kan probabilitas ada satu dikurang. Nah, mungkin yang nanya kenapa satu dikurang. Kalau satu dikurang itu digunakan kalau misalnya untuk kayak probabilitas itu ditanya ada yang apa? Dibilang lebih dari itu satu dikurang hasilnya itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini enggak, kalau misalnya ini kagak ada di tadi soalnya nggak ada lebih dari ini tinggal kita hapus saja. Tapi kalau ada ya jadi kita tulis ya teman-teman ya. Nah, ini kita blok dulu, kita running dan hasilnya 0,10707115 ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua ini kita baca juga dulu soalnya ya pelan-pelan. Nah, proporsi waktu mesin produksi yang berjalan tanpa gangguan dalam satu hari kerja mengikuti distribusi beta dengan parameter alfanya 5 dan betanya 5, betanya 2. Hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90% dari total waktu kerja harian ya teman-teman ya. Jadi ini kan ada dua, apa sih namanya? Kita ingin tahu dari dua hasil ya. Soalnya tadi kan ini misalnya nih, ini kan sebelumnya nih, kan lebih dari 20 juta. Jadi kan itu nih kayak gini doang nih. Aku jelasin langsung aja di studionya teman-teman kalau udah diketik ya. Jadi kayak lebih mudah aja gitu ya. Aku jelasinnya nih. Ini kan alpha sama beta tadi data-data awalnya nih. 5 dan 2. Nah, tapi yang sekarang itu adalah nilai untuk ininya juga nih. Aku kan ini naruhnya nih, ada yang bawah, ada yang atas. Karena aku ingin kayak buat nandain aja nih kan nih. Ini kan ada nih, hitung probabilitas bahwa mesin tersebut beroperasi lancar antara 60% hingga 90%. Nah, kalau mau tahu kan kayak 60% itu kan lebih rendah dari 90%. Jadi aku tulisnya bawah dan 90% atas karena kayak bawah maksimal gitu ya. 60% karena kita nggak bisa karena nggak bisa pakai persen gitu kalau di studio jadi kita nggak bisa ngetik persen kita langsung aja ngetiknya jadi 6 bagi 100 ya, ya langsung hasil komanya aja jadi ya itu 0,6 kan karena 60% dan ini 90% ya. Ini rumusnya probabilitas beta atas shape satunya dikurang alpha, shape 2 nya ini p beta habis itu dikurang lagi p betanya yang bawahnya ini karena shape 1 dikurang alpha lagi, habis itu shape 2 dikurang beta, dan ini adalah profilnya ini adalah untuk menunjukkan hasilnya teman-teman ya. Nah, kan nih. Ini kan probabilitas betanya ini yang pertama adalah atasnya ini, habis itu shape 1 itu nanti bakal dikurangin sama alpha, shape 2 dikurangin beta. Bukan, shape 1 itu alpha ya teman-teman, jadi dengan ini. Salah baca. Nah, ini kan kita blok lagi ya teman-teman. Ingat ya kalau untuk semua rumus itu harus diblok biar bisa ngerunning. Kalau nggak diblok nggak bakal tahu apa yang di running. Pilih. Nah,
Hasilnya bisa dilihat dari sini, tapi bisa dilihat dari sini juga nih. Hasilnya adalah 0,652455 dari rumus ini ya teman-teman. Nah, mari kita berikutnya adalah soal yang ketiganya ini. Ada waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pesanan. Pelanggan mengikuti distribusi gamma dengan parameter A-nya 3, betanya 5, betanya 2. Tentukan probabilitas bahwa total waktu penyelesaian pesanan tidak melebihi dari 8 jam. Oke teman-teman, kita pindah dulu ke studionya ya. Nah ini kan ini yang alfanya tadi 3, betanya ada 2 ya teman-teman ya. Habis itu tadi X ya, ini kan yang ada 8 nih. Alfanya 3, betanya 2. Dan X-nya itu kita dapat yang ini, tidak melebihi 8 jam. Karena tidak, oh ya, kalau lebih itu, ingat ya teman, jadi kalau buat lebih itu kalau di rumus ini nanti kan kita taruhnya seperti yang satu ini, satu dikurang ya. Tapi karena nggak ada, jadi kita nggak usah perlu. Jadi kita langsung ini, kan tadi kan alpha kita udah tahu 3, betanya 2, dan X-nya 8. Nah rumusnya ini adalah pegang, kan kali ini kan memakai gamma ya teman-teman ya. Gamma, distribusi gamma tuh. Jadi P gamma nih, X-nya 8, nanti shape-nya alpha. Habis itu scale-nya adalah betanya ini teman-teman ya. Dan probabilitas di sini adalah menunjukkan hasilnya. Kita blok dulu, habis itu kita running. Nah, hasilnya adalah segini ya teman-teman ya. Bisa lihat dari bawah sini dan juga bisa lihat dari sini. Kalau buat lebih panjangnya ya, tapi di sini juga bisa. Yaitu 0,761897. Oh iya teman-teman, kita lihat dulu nih ketentuannya nih. Ini kan masih ada ketentuannya ya. Kan ini kan ada dibilang nih kita harus pakai Minitab dan RStudio. Karena RStudio kita harus selesai, mari kita pindah ke Minitabnya teman-teman ya. Aku tadi yang buat dulu kita teman bareng-bareng ya. Nah, kita kalau buat pakai Minitab ini, kita langsung ke Cal Probability Distribution. Soalnya ini kan kita ditanyanya apa sih namanya distribusi ya. Ini distribusi dalam normal ini atau distribusi beta dan gamma ini itu kan ada juga nih tentukan probabilitas. Itu kita pakainya itu dari bagian calc-nya ini probability distribution. Nah, kita langsung aja ngikutin urutan-urutannya teman-teman ya. Ini yang pertama adalah log normal, kita pakai distribution mana log normal ya, kita cari log normal kumulatif. Habis itu kita ini gitu ya, kita masukin dulu, ini kan kita kumulatif. Yang tadi ini adalah apa 2,5 ya tadi ya, 2,5 apa tadi 0,4. Nah tapi kalau gini kita bukan pakai input kolom tapi kita input konstan ya teman-teman ya. Ini kan tadi 25,4 dan konstannya itu adalah 20. Oke, taruh di sininya ya teman-teman, 20 dan kita okein. Nah hasilnya adalah 0,892. Nah itu tadi beda ya teman-teman. Ini kan hasil yang pertama kita itu adalah 0,10 ya. Nah, itu kita kan kita misalnya nih. Tadi kan kalau yang buat soal pertanyaan ini kalau kita di RStudio kan kita makanya satu dikurang ya, yang rumusnya. Itu karena lebih. Jadi kan karena ini kan nggak bisa kita pakai satu kurangnya langsung, tapi kita kalau ngurangin itu pakai, jadi kita langsung kurangi dengan satu sama ke di RStudio silakan tetap sama ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu hasilnya ya beda sih, tapi sebenarnya emang harus dikurangin juga pakai satunya teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin data-data pasti banget, kalian bisa hitung langsung mandiri pakai kalkulator, satu dikurang hasil tadi ya. Nah, yang berikutnya ini adalah kita menggunakan distribusi beta. Di tab calc probability distribution, kita cari yang beta ya. Beta pilih kumulatif. Nah, habis itu kita masukin dulu data-datanya teman-teman. Parameter adalah A5B2 5 2 ya teman-teman ya. Masukin ya ini kan ini kan input konstan ya teman-teman, sama kayak mirip RStudio itu. Kalau ya RStudio kan tadi kan kita naruhnya 0,6 karena nggak bisa persen langsung ya. Sama Minitab juga ini kan 60% dan 90%, kita naruhnya itu adalah 0,6, tapi kalau di sini bisa 0, karena begitu error, tapi kalau di studio tetap harus pakai titik ya teman-teman. Oh iya, nah mungkin ada yang nanya nih, kenapa ini kan ini datanya tetap sama 52 nih yang awal, tapi kenapa cuma satu ininya, kenapa nggak dua? Karena ini emang perlu dua penyelesaian teman-teman nih.
Soalnya ini kan ada yang 60% dan 90%. Kita kan nggak bisa ngitung langsung kalau pakai tab ininya. Jadi kita langsung ngituin aja teman-teman ya datanya. Ini yang pertama kita pakai yang 0,6% dulu. Hasil segini nih, yang 0,23 ini. Nah, sekarang berikutnya kita pakai lagi nih calc, tetap lagi beta. Nah, tapi kan tadi kan 0,6%. Bukan, apa, 6%. Jadi 0,6. Nah, tapi sekarang kita yang pakai yang 9. 0,9. Hasilnya 0,88 gini. Nah, kan pasti ada yang bilang hasilnya beda sama yang harus video tadi ya. Itunya hasilnya. Emang hasilnya beda nih. Ini kan beda nih ya. Ini karena hasilnya itu kan ada dari dua ya kita. Ini kan yang pertama dan ini adalah yang kedua. Jadi kalau hasilnya itu buat sama studio, kurangin aja yang 0, dari yang keduanya ini sama yang pertama tadi. Oke teman-teman ya. Nah, ini kan yang jadi nomor 2 udah selesai ya. Di nomor 1, 2. Nah, sekarang kita ke nomor 3 nih. Ke nomor 3 ini, kita ditanya menggunakan distribusi gamma teman-teman ya. Kita cari aja dulu calc probability distribusi gamma. Nah, ini kita juga masukin dulu data-datanya, shape sama scale-nya, yaitu 3 dan 2 ya teman-teman ya. Kita ini dulu, kita ketik 3, 2, dan kita taruh lagi di bagian konstan ya teman-teman ya. Di konstannya ini kita naruhnya 8. Ya, kita masukin 8. Dan sekarang kita oke ya teman-teman ya. Hasilnya adalah 0,7. Ya. Nah, jadi hasil-hasilnya kita udah dapat ya teman-teman. Yang beda itu ada yang ini dua nih sama yang ini karena emang ini yang nomor satu harus satu dikurang dan yang nomor dua itu kita harus ngurangin dari dua hasilnya itu biar hasilnya sama yang harus jadi ya teman-teman. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata atau salah penyelesaiannya. eh oh ya, mohon maaf bila ada atas kesalahan. Terima kasih sudah menonton videonya. Bye bye.